masternya pun dibuat di atas baja ini, Mas. Jadi saya bisa dikatakan pembuat master gambar-gambar utama pada uang yang pernah beredar sebagian. Jadi nyukilnya itu kecil dan itu bolak-balik dan harus standar dan tidak boleh berekor cukilan itu. Agak nyantai kalau kemarin bersih di Jogja hampir sebulan lebih. Baik, saya namanya Mujirun. Mengapa saya menyandang nama Mujirun tak tulis ditambah Mujirun Engraver? Kebetulan saya kerja di percetakan uang sebagai seorang engraver atau engraver itu mengengrave, mencukil. Namanya mencukil itu kalau dicukil itu kesannya kan ya makanya saya pakai bahasa engrave, engraver itu. Ada garis tipis juga, ada garis tebal tipis. Tuh matanya itu benar-benar ada 5 garis, saya buat benar. Kalau di Jogja kan saya kebetulan asli Yogyakarta, lahir 1958 saya. Jadi tahun-tahun itu yang banyak ada di Jogja adalah budaya, ada wayang, ada ketoprak, ada dagelan. Kebetulan saya suka wayang nonton juga dan saya suka menggambar wayang juga awalnya. Bahkan saya memproduksi, tapi zaman waktu masih kecil tuh masih bikin dari kardus. Itu zaman SD. Jadi SD itu bikin sama hat kadang-kadang udah diantri, maka radius 1 km itu kalau di Jogja zaman saya dulu kenal Mujirun, tukang gaya wayang gitu. Dan setelah dari wayang saya masuk ke sanggar. Jadi sanggar pelukis. Kebetulan saya didik seorang pelukis namanya Pak Murtoyo dari Beji, Jetis di daerah Bantul. Setelah itu saya masuk ke seni rupa. Nah, seni rupa yang namanya masih SSRI. Di tahun 74 itu saya di sana. Ya saya cuma daftar. Kalau saya nggak lulus di Sesri, saya nggak akan sekolah. Dari 10 jurusan saya ambil 5. Nah, jadi ilustrasi, ukir, patung, lukis, batik dulu. Terus kelas 3 jadi 2, lukis sama patung. Kelas 4 utama kedua saya ngambil lukis sama patung. Ternyata itu membasikin semua, ada berkait. Tapi sebelumnya seni itu juga berkait kok. Setelah ujian ada tawaran, kan biasanya ada perusahaan-perusahaan suka nyari. Saya ditawarin 3 tempat waktu itu, Desain Wanderta, Percetakan Negara, Perum Peruri. Nah, Perum Peruri saya ditawarin gaji sekitar 50.000 waktu itu. Tahun 79 itu termasuk lumayan, Mas. Waktu itu diambil 3 orang masuk ke Peruri langsung, jadi nggak nganggur saya. Nganggur kebetulan ya memang Peruri itu butuh regenerasi ya, karena kaitannya dengan sekuritas printing ya. Peruri kan ya percetakan raksasa lah kesarannya. Waktu itu kebetulan yang nyari Pak Sajirun. Hanya kok ya ketemu Mujirun. Sebenarnya juga nggak ada familiar, nggak ada apa itu ya, familiar runnya doang. Jadi seorang engrave itu biasanya menggambar gambar-gambar utama yang kaitannya dengan cetak intaglio, bisa juga ornamen, bisa dulu malah tagnya itu dicukil, Mas, zaman dulu. Zaman tahun 80-an itu dicukil, 80 dan berapa itu terus akhirnya dikombinasi sama Etsa. Tapi kalau untuk gambar-gambar utama biasanya dicukil. Nah, masternya pun dibuat di atas baja ini, Mas. Jadi saya bisa dikatakan pembuat master gambar-gambar utama pada uang yang pernah beredar sebagian. Ada 13 pecahan yang pernah saya buat. Lah kalau 1 senti bisa sebelah 50 garis, itu bukan omong kosong, boleh dicek. Saya buktikan lingkar mata ini ada 5 garis. 1 mili tak belah 5 garis, bahkan kemungkinan bisa lebih. Nah, kaitannya karena tipisnya tapi udah nggak pakai pensil lagi, udah pakai pisau. Jadi perjalanan saya dari SD, dari masuk sanggar, masuk sesri, digembleng sama senior-senior saya, terus disekolahin dulu di Italia, Swiss, Inggris, dan terakhir di Hongaria saya. Ya kaitannya dengan teknologi tentang uang lah, gambar-gambar utama uang. Sifatnya sekolah di situ semacam training gitu loh, Mas. Jadi ada di Italia ada itu semacam studio, dan di Swiss itu ada tempat khusus untuk training seluruh dunia. Jadi bisa belajar di situ.
ya ketemu sama orang-orang lain dengan negara-negara lain. Bahkan kemarin itu saya menggambar model itu orang Maroko, gambarin dong Pak Mujirun. Dia kebetulan gambar tapi belum pas, dia minta dicoretin juga waktu saya di Itali itu. Dan memang studio itu dikhususkan ditangani oleh pembuat master engraver dunia, Mas. Saya dulu diajarin Tecionini. Tecionini seorang profesor yang menangani beberapa negara. Jadi bukan sekolah secara umum gitu, jadi training. Tapi udah disiapin dulu di Indonesia. Jadi di Indonesia udah belajar nyukil dulu sama senior-senior saya dan sama pimpinan saya. Dulu ada yang dari Belanda itu, beliau Pak Muhammad Ghazali itu yang ngajarin saya, benar-benar ngajarin. Bahkan sampai dia bilang, Mas, raihlah bintang di langit, kamu bisa. Sehari segaris tetap dibayar. Jadi lah pisau bisa patah sampai 12 kali lebih sehari. Jadi nyukilnya itu kecil dan itu bolak-balik dan harus standar dan tidak boleh berekor cukilan itu. Kita hati-hati sekali itu, nggak boleh berguru, Mas, itu. Gitu nggak boleh, saya hancur. Makanya kalau yang seorang engraving atau seorang engraver itu bila menangani suatu model bisa misalnya kepleset ngeset itu ke bawah pulang pusing juga, ini bagaimana ini. Kalau baca kan mau diketok dari belakang, itu nggak boleh gagal. Makanya garis uang itu garis spesial. Suatu karya itu bukan terus langsung gambar jadi gitu-gitu, kompetisi juga, Mas. Ada 4 orang kadang-kadang seperti kemarin gambar Pak Harto. Kompetisinya bukan dalam negeri lagi, sama luar negeri. Ya ini yang untuk Pak Harto Mesem ini, karena dikaitkan dengan presiden takut gak mirip barangkali. Kita dikasih model foto. Nah, tapi kan habis foto itu kita ure, lari garisnya kemana, dan perlu dipikirkan juga ritme, iramanya, keindahannya, dan berapa kedalaman yang bisa kita nanti bisa dicetak. Jangan sampai dicukilannya bagus, dicetak botak, ya, atau mungkin kedalaman juga nggak boleh. Jadi berapa mikron dalamnya itu, ada ukurannya juga. Soalnya Peruri kan juga punya lab, ini layak dicetak atau enggak gitu loh. Yang ACC dari BI, ada timnya Bank Indonesia. Kalau Pak Harto kemarin yang ACC langsung gambar saya Pak Harto, tapi saya nggak ikut. Saya di BI dengan orang luar negeri itu, terus dilalah bawa ke Cendana, terus dibawa masih zaman Pak Murdiono waktu itu. Pak Cendana pulang yang saya di ACC nomor saya. Peruri juga ada yang buat juga, tapi akhirnya yang terakhir yang dipakai punya saya. Jadi saya juga mikir juga, mungkin kalau nama mungkin wah ini Mujirun orang Jawa, yang dipakai orang Jawa aja, apalagi orang Bantul. Padahal bukan. Ya, nah nomor Mas yang di ACC. Nomor berarti sampai yang dari luar negeri ini Mr. Bruce itu dari Australia, you good dia bilang. Ya, orang sana gentle, Mas. You good dia bilang. Tapi kan bukan karena di ACC-nya itu saya. Proses saya dari SD gambar. Dan saya masuk tahun 72 itu saya mulai gambar langsung live. Jadi saya pernah mengikut seorang seniman gambarnya langsung, jangan nintek foto. Saya dulu udah nggak boleh gambar foto. Kalau gambar langsung banyak pengalaman kita yang kita peroleh. Dengan itu feeling kita terlatih, Mas. Mas biasa gambar foto suruh gambar langsung repot loh. Karakternya udah kelihatan nggak? Iya. Walaupun nggak detail. Kalau saya tidak ada kegiatan menyukil, perlu kan kerjaannya macam-macam, Mas. Ya perangkonya juga, ya nanti yang untuk elemen misalnya kayak dulu ada elemen ornamen yang ini. Jadi saya bisa menggambar yang lainnya kaitannya, tapi yang gaya uang gitu loh, Mas. Terus tapi saya di samping itu kalau nggak ada job, nggak ada itu, terus saya bisa belajar dan mengupgrade diri kita sendiri, latihan dan berlatih. Tapi di samping itu saya kadang-kadang juga membetulkan plat juga. Jadi plat yang misalnya gores plat itu kan mahal sekali. Zaman saya dulu masih 20 juta satu lembar plat itu. Di dalam plat itu ada 50 biliet, 40 atau 50 biliet. Biliet itu satu lembar gini, ini satu biliet namanya. Nah ini dijejer-jejer gitu, nyetak nggak satu-satu, nanti kapan rampungnya untuk negeri ini.
Jadi ini kadang-kadang misalnya kegores, ada tinta kering atau itu ini luka, bisa saya betulin mal plat itu. Soalnya daripada di afkir, plat itu kan harganya nilainya tinggi. Jadi sejak pensiun tuh sampai sekarang saya nggak berhenti. Malah makin Makin jadi. Sebetulnya kemarin ada tawaran. Nah, cuma terus ada COVID kemarin, saya ya ntar kalau udah ada nggak ada inilah, saya bilang. Di samping itu memang untuk sementara ini saya masih ada kegiatan-kegiatan yang lain. Penuh padat Mas. Bahkan ya alhamdulillah order juga antri. Jadi bagi waktunya ini. Terus tapi kemarin ngobrol-ngobrol sama para dosen ISI Yogyakarta, Pak Bambang, sama Mas Lulus, sama Pak Di Marianto, segala, terus sama Pak Wardoyo. Wah, ini harusnya yang kaitannya dengan senior-senior, apalagi ini untuk engrave itu sebaiknya ya ada Pak Syukur diadakan jurusan biar kita nanti siapa tahu lahir engraver-engraver muda yang handal. Karena kaitannya sebetulnya di luar negeri masih sangat dibutuhkan. Bahkan untuk sampai saat ini Amerika, Jepang, Inggris, terus Cina segala masih menggunakan teknologi itu Mas. Nah, di Indonesia sekarang sistemnya udah software komputer to plate Mas, sudah laser dia menggunakan. Jadi ngukirnya bukan manual tapi laser. Jadi berarti Bapak ini generasi terakhir kemarin. Kayaknya barangkali. Kayaknya di generasi uang yang pernah dipakai teknologi yang saya pakai ini termasuk terakhir. Saya dari tahun 87 sampai 2009. Tapi ini tahun yang tahun 2015 juga masih dipakai ini. Ini masih dipakai, masih ada 2015. Tapi produksinya bukan tahun 2015. Cuma kan sebelum terbit kan, kalau dulu zaman dulu ada diganti tiap tahun diganti. Makanya sebetulnya kalau saya nggak ada nama Mujirun di uang, nggak ada. Karena jarang ditulis. Jadi memang tidak ditulis untuk di Indonesia. Sampai akhirnya tidak dituliskan. Dulu kan ada Saji Rondel, ada ini, itu. Kalau pelukis favorit ya kayak Pak Sugi Abdullah. Tapi saya juga merasa kehilangan juga. Nah, karena dia meninggalkan ya tragis kan waktu itu. Saya pernah lihat pameran-pameran beliau dan memang dia udah istilahnya feelingnya luar biasa. Ya tergantung ukuran Mas. Saya buka dari yang 350.000 sampai 25 juta. 350.000 itu misalnya A5 gambar drawing itu sampai kalau gaya uang itu beda lagi. Kalau gaya uang A5 bisa 7,5 juta, A4 12,5, A3 ini. Bahkan kalau yang gede lagi A2 itu bisa sekitar, lebar A2 itu sekitar 50 juta. Ini gaya uang, ini orang Bali yang minta. Yang ini, nah, tapi ini bukan yang di uang, saya berkreasi sendiri aja. Ya boleh aja menggambar pahlawan. Teknologi ini teknologi gaya uang. Iya, arsirannya ya Pak. Nah ini basic saya lukisan. Tapi kalau yang drawing biasa itu ya 350. Soalnya fans saya kan berlapis Mas. Jadi biar menyesuaikan, tapi dia pengen goresan saya. Ya itu akhirnya ya udah, tapi sabar, anggap aja latihan lah. Bahkan saya itu sketsa itu hampir tiap hari. Bisa dikatakan dimanapun saya kalau ada waktu dan saya ada kertas, saya biasanya bawa kertas kecil atau buku bloknot itu saya coret-coret untuk melatih feeling saya. Sudah pensiun ya kegiatan melukis saja, melukis, gambar, dan saya mendesain juga. Kadang-kadang ada permintaan dari kayak itu tadi, koin gini. Ini koin lumayan ini, ayo. Koinnya ini beda sama koin yang umum. Ini saya buat dengan teknologi banknote. Coba Mas perhatikan lainnya.
buayanya ini saya buat dengan garis-garis gaya uang. Iya kan, beda kan? Ini nggak ungu, terus yang sini ini juga sama. Nah. Itu cukil itu, Pak? Gayanya. Ini pakai udah mesin, Mas. Udah mesin. Pesan saya kalau untuk menjadi seorang perupa atau itu harus maksimal, ya. Jangan setengah-setengah. Kalau kita maksimal, nanti biar lainnya itu mengikuti. Dan kalau mau menjadi seorang grafer, itu pesan saya harus punya jiwa mengabdi, Mas. Tentang bidang itu. Ya kalau kita hanya cuma asalnya, ya nggak bisa. Ya bisa-bisaan. Dan kalau kita punya jiwa mengabdi kan nggak ada beban, Mas. Oh, pokoknya saya maksimal. Jadi kalau karya seni itu kalau dikerjakan dengan maksimal, hasilnya juga maksimal. Ya, hasil dari value-nya atau hasil dari ininya juga. Makanya membuat karya itu kalau kita nggak main-main, hasilnya juga biasanya nggak main-main. Apalagi mau jadi seorang grafer harus sabar dan punya basic realis. Kalau dikritik jangan alergi gitu aja. Anggap aja itu asupan.